Segala sesuatu telah ditakdirkan Allah, telah ditentukan oleh Allah. Hatta al-ajza wal kaisa. Sampai si bodoh dan si pintar, atau kepintaran dan kebodohan, itu pun bahagian daripada takdir Allah SWT. Ketika mendefinisikan pintar, beliau dengan lugas mengatakan al-kayyisu, orang yang pintar itu adalah mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Si pintar itu adalah orang yang selalu memuhasabahkan dirinya. Jadi selalu berfikir tentang keadaan dirinya, kekurangan dirinya. Jadi dia sibuk dengan aibnya sehingga lupa dengan aib orang lain. Akan dia dengan kepintarannya, kalau dia bertahan tidak sombong, maka dia akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah. Dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yang bersih dari maksiat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan keadaan orang yang diberi kekurangan oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita sambung pembahasan tentang fadilah beriman kepada qadha dan qadar atau takdir Allah. Dan malam ini bisa menjadi malam terakhir pembahasan judul ini insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di antara fadilah beriman kepada takdir Allah, seseorang akan muncul sifat terus berusaha beramal saleh dan termotivasi atau bersemangat. Jadi orang yang percaya kepada takdir, dia tidak tahu apakah takdirnya berada di dalam neraka atau surga, maka dia berusaha untuk meretas takdirnya menuju ke surga. Maka disuruh perbanyak amal saleh. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu fadilah berikutnya, siapa yang beriman kepada takdir atau qadha dan qadar, maka dia akan terhindar dari sifat sombong. Nah, jawabkan Allah Subhanahu wa taala koneksinya, yaitu ketika seseorang percaya bahwa semua kelebihan datang dari Allah, semua nikmat yang dia dapatkan datangnya dari Allah, maka di saat itu dia tahu bahwa dirinya tidak punya andil apapun dalam kelebihan yang dia dapatkan. Dia yakin kekayaannya, kepintarannya, kekuatannya telah ditentukan oleh Allah untuknya,
disitulah seseorang menyadari tidak layak menyombongkan diri, karena itu pemberian Allah, bukan usahanya. Makanya orang kalau sudah sampai pada level mengetahui tentang hakikat ini, tidak ada lagi sifat sombong pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli ay nabra'aha. Kata Allah, semua yang mendapatkan musibah atau ditimpa musibah, baik yang terjadi di muka bumi, artinya terjadi pada bencana di bumi, ataupun pada dirimu, kata Allah, itu semua telah tercatat atau telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan musibah itu. Jadi semua telah ditentukan oleh Allah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah mudah sekali untuk melakukan itu. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Dan tujuan Allah berikan itu agar engkau jangan terlalu berduka cita di atas apa yang menimpa dirimu atau yang kehilangan dari dirimu. Jadi orang pertama yang diberi paham oleh Allah ketika rumahnya terbakar, ketika salah satu keluarganya dijemput Allah melalui sakaratul maut, janganlah terlalu bersedih hati, janganlah putus asa, karena itu telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan karena kelalaiannya. Kita akan kadang-kadang sering menyalahkan orang di atas musibah yang kita terima. Kita suruh bawa anak kita ke sekolah dengan becak, lalu kecelakaan, lalu kita salahkan tukang becak. Allah mengatakan, janganlah engkau merasa kehilangan di atas apa yang Allah takdirkan kepadamu. Berarti memang hari itu kalau tidak dibawa sama tukang becak tu, dibawa sama yang lain, tetap akan dijemput oleh Allah. Itu yang pertama yang Allah ingin katakan. Lalu Allah sambung, wala tafrahu bima atakum. Dan tujuan Allah menetapkan takdir kelebihan bagi seseorang agar engkau tidak terlalu berbahagia atau bergembira di atas nikmat yang Allah beri kepadamu. Jadi semua Allah tetapkan. Yang dapat musibah jangan terlalu sedih kerana datang dari Allah. Yang dapat nikmat jangan terlalu berbangga-bangga, jangan terlalu bergembira, karena nikmat itu juga datang dari Allah, bukan engkau yang mengusahakannya. Jadi jangan sombong, kata Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lalu membangga-banggakan diri. Nah jemaah, maka Allah SWT, ini peringatan Allah yang pertama. Jadi apapun yang kita dapatkan, jangan terlalu euforia di atas apa yang Allah beri, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan sesuatu yang datangnya dari Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-An'am ayat 165, Allah mengatakan, wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah mengatakan, dialah yang menciptakan engkau sebagai khalifah di muka bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Lalu Allah angkat derajat di antara kalian yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi Allah lebihkan satu kaum, Allah rendahkan kaum yang lain. Maka yang dapat kelebihan itu sebenarnya ujian bagi mereka. Nah, ini maksud Allah, Allah lah yang menentukan kelebihan itu. Yang tampan Allah yang beri, yang jelek pun Allah yang beri.
Itu maksud Allah. Allah angkat satu derajat. Yang punya jabatan tinggi, Allah yang beri. Yang diberi ilmu tinggi, Allah beri. Itu ketentuan Allah. Jadi Allah ingin buka dulu mata kita untuk merasa diri bahawa kita ini hamba. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menaikkan diri kecuali Allah yang memberi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang menyombongkan amal salehnya dengan perkataan, yaitu surat Al-Hadid ayat 29, wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Semua kelebihan yang kau terima itu semuanya datang dari tangan Allah. Allah memberinya kepada siapapun yang dia sukai. Wallahu dzul fadlil azim. Milik Allah lah segala keagungan dan kelebihan yang agung. Di sini Allah ingin ingatkan bahawa apapun yang kita dapatkan itu Allah yang kasih. Allah beri kepada orang yang dia sukai atau yang dia inginkan, tentu punya tujuan. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Surah Al-Fatir ayat 2. Yaitu di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka kalau itu sudah dipilih manusia yang dapat anugerah, fala mumsika laha, tidak ada yang bisa menahan anugerah itu. Kalau dia ditentukan menjadi orang yang dimuliakan oleh manusia lain, tidak ada yang bisa menjegalnya. Tidak ada yang bisa menahan anugerah Allah kepadanya. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Dan apabila Allah ingin menahan, maka tidak ada yang sanggup untuk mengirimkannya atau melepaskannya. Jadi semua sudah di dalam ketentuan Allah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi menerangkan tentang hakikat orang dapat nikmat karunia itu bukan karena dia hebat, tapi karena diberi oleh Allah. Oh, kita mendapatkan kelebihan dari satu sisi, bisa jadi kita lemah di sisi yang lain. Satu sisi itu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna diberikan Allah semua perkara untuknya, kecuali pasti diberikan kekurangan bersamanya. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa pintar dan bodoh pun itu ditentukan oleh Allah. Orang yang pintar, cerdas, dan orang yang bodoh, itu ternyata adalah bahagian daripada takdir Allah. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, an Taus annahu qala adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu syai'in biqadar. Jadi kata Taus, aku pernah berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi dan mereka berkata bahawa kullu syai' biqadar, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tu Abdullah bin Umar, juga aku mendengarkan dari Abdullah bin Umar, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar, segala sesuatu telah ditakdirkan Allah, telah ditentukan oleh Allah. Hatta al-ajza wal kaisa, sampai si bodoh dan si pintar, atau kepintaran dan kebodohan, itu pun bahagian daripada takdir Allah SWT. Banyak orang yang hari ini mengatakan bahawa kalau pintar itu anugerah, kalau bodoh yang takdir. Begitu kata orang-orang. Pintar itu anugerah, bodoh itu takdir. Jadi orang bodoh karena sudah merasa ditakdirkan, ya sudah, dia berputus asa di atas takdir itu. Orang pintar merasa mendapat anugerah, sehingga lupa diri, seakan-akan dia yang berjuang untuk pintar. Padahal otaknya yang cipta Allah. Kecepatan otak menerima sesuatu, Allah juga yang tentukan.
Kita masih punya otak saja sudah alhamdulillah. Diberikan pintar lebih lagi alhamdulillah. Tapi untuk kita tahu, kita yang diberikan Allah untuk cepat menghafal, cepat menguasai. Dulu kita ranking 1, juara umum, lalu kita begitu mudahnya selesai dari jenjang pendidikan antara satu tahap dengan tahap yang lain. Lalu kita masuk di kuliah yang favorit, kita berada di universitas yang bonafid, lalu kita lulus dengan cum laude. Hari ini kita dikenal orang pintar sekali. Itu ternyata bukan bahagian daripada yang kita usahakan. Itu ternyata bahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, beliau mengatakan begini, wa ma'nahu anna al-ajiz qad qaddara Allah ajzahu wal kaisu qad qaddara kaisahu. Maksudnya, kata Imam Nawawi, orang yang lemah otaknya, lemah ekonominya, lemah pemahamannya, itu semua ditakdirkan oleh Allah kelemahannya, kata Imam Nawawi. Wal kais, dan orang yang pintar, cerdas, itu pun ditakdirkan Allah kecerdasannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pintar dan bodoh adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Namun kenapa orang-orang ditentukan pintar dan ditentukan bodoh? Kalau semuanya diberi pintar, tidak seimbang bumi ini. Kalau semua diberi pintar, kita akan kehilangan keseimbangan hidup. Semua jadi profesor, nggak ada yang mau jadi mahasiswa. Untuk apa dirikan fakultas? Untuk apa dirikan universitas? Ya. Kalau nggak ada yang bodoh, semua jadi dosen. Siapa muridnya? Kalau nggak ada yang bodoh, semua kaya gara-gara kepintarannya. Semua jadi pejabat kaya-kaya. Siapa tukang bangunan yang mau buat rumahnya? Kalau nggak ada yang bodoh, maka kita sampai orang gali septic tank pun tak ada orang. Semua pintar, semua hebat, semuanya, semua diberi Allah. Lalu apa manfaatnya kepada orang bodoh? Dia bisa mendapatkan kelebihan dari Allah. Di antara hikmah kebodohannya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak dengan perjuangan yang lebih dibandingkan orang pintar. Makanya kalau kita seorang guru atau dosen melihat orang yang bodoh, maka pantang bagi kita mengira bahwa dia itu membodoh-bodohi diri. Kebetulan mamanya bodoh, bapaknya bodoh, perkawinan antara gen yang bodoh, kemungkinan besar itu ya 85% ya lahir yang anak bodoh-bodoh lah. Lalu kita salahkan ayah ibunya. Ibunya juga punya kakek begini, punya nenek begini. Lalu keturunannya berjenjang-berjenjang. Siapa yang salah? Adakah kesalahannya? Tidak. Tapi Masya Allah, si bodoh, begitu dia berjuang untuk menghafal sesuatu, kalau dia butuh waktu sekitar 1 minggu untuk bisa menyelesaikan satu kalimat, si pintar punya 1 menit saja sudah bisa menghafal satu kalimat, maka lebih besar pahala si bodoh. Itu perjuangannya untuk mendapatkan ilmu dan meretas takdirnya. Jadi yang menambah kebodohan itu karena malas, enggak diberikan motivasi. Apalagi kalau gurunya mengatakan, cik ngen ke? Kamu itu memang ngan, memang bodoh, enggak akan berubah kamu. Sampai mati pun enggak berubah, kamu tetap bodoh. Itu membuat seseorang tidak berusaha untuk menerjang takdirnya. Malas membuat bertambah bodoh. Tapi bodoh adalah bahagian ketetapan. Orang pintar, kalau tahu dirinya adalah bahagian daripada pemberian Allah, kepintaran itu bahagian pemberian Allah, maka tidak selayaknya dia menyombongkan kepintarannya. Jadi tidak layak orang alim itu selalu menenteng-nenteng fasilitas untuk memberitahu ke orang lain bahwa dia adalah orang alim. Lalu punya sifat yang sombong, minta untuk dihormati. Padahal kealimannya diberi oleh Allah.
Lalu dia sombong di atas pemberian. Ujung-ujungnya si alim ini malah masuk neraka. Diberi pintar, tidak tahu cara bersyukur dan tidak tahu hakikat bahwa engkau yang pintarkan Allah. Makanya orang alim ketika sudah bertemu dengan pengetahuan bahwa dirinya milik Allah, pintarnya pun pemberian Allah, maka yang terjadi adalah tawadhu'. Semakin rendah, semakin rendah. Yang buat Imam Syafi'i contohnya, yang buat Imam Syafi'i pintar itu apakah usahanya? Tidak, Allah yang memberikannya. Di antara sekian ratus banyak orang itu, sekian ribu orang, tiba-tiba muncullah satu cahaya di kota Baghdad waktu itu, sempat beliau belajar pertama, ya, dikenal di mana-mana. Imam Syafi'i masih muda, umur 18 tahun sudah jadi mufti, ya, bisa menjawab berbagai masalah, hafal Quran, hadis pun luar biasa, sehingga dikenal dengan julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Dan beliau bisa menghafal dengan cepat. Sampai ada satu riwayat yang menyatakan kalau Imam Syafi'i pergi dari rumahnya menuju ke tempat gurunya, dia lewati pasar. Kalau dia tidak menutup telinganya, maka semua percakapan orang di pasar itu dia hafal. Begitu dalam manaqib Imam Syafi'i. Siapa yang beri itu? Allah Subhanahu wa taala. Sombongkah beliau? Tidak. Beliau tidak pernah menyombongkan diri. Kenapa? Karena beliau tahu hakikat. Ini pemberian Allah. Orang pintar hari ini baru lulus S1 saja. Baca Quran saja kadang-kadang masih meraba-raba. Banyak kelemahan di bidang yang lain. Diumumkan ijazahnya kumlot, itu sombongnya minta ampun. Merasa bahwa dia sudah pintar, padahal banyak sekali kepintaran orang yang melebihinya. Maka orang pintar kalau tahu dirinya adalah bahagian daripada anugerah, tidak layak menyombongkan diri dan tidak perlu berharap-harap dihormati orang, tidak perlu. Orang yang hormat kepada orang alim, dia dapat pahala beradab kepada orang alim. Tapi orang alim yang minta untuk dihormat-hormati, malah itu menjadi perbuatan yang menimbulkan kesombongan dan itu berujung dosa. Ujung-ujungnya haram surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ini kan penyakitnya orang alim. Jadi begitu dikenal alim, paham, bisa baca kitab, sudah dinaikkan ke mimbar, diizinkan berbicara di depan khalayak ramai, apalagi kalau tahu bahwa orang terpana dengannya, suka dengannya, lalu kemudian dia sudah mulai merasa harus dihormati. Kalau ketemu di jalan, kalau disapa, di klekson, enggak mau balas klekson. Kenapa? Ana ada, kata dia. Ana ada apa saya klekson lung? Modeh kan salim, kata dia. Di klekson saja dia marah. Apalagi kalau sampai tidak, kalau bertemu sampai tidak dicium tangannya, merasa hatinya seakan-akan kok enggak hormat nih. Ini kok satu dua orang enggak cium tangan. Kalau seandainya berdiri dalam shaf salat, itu kalau enggak disediakan di tempat di depan, muncul dalam hatinya kesombongan, kok saya enggak dihargai, kok enggak diberi tempat khusus di depan. Kalau diundang dalam walimah, ini berulang-ulang saya katakan, karena ini penyakit. Diundang dalam walimah, itu kadang-kadang kalau enggak dihidang, Pak, harus ngambil sendiri, disuruh tahan piring, dikasih tisu satu, disuruh tahan piring. Itu rasanya malu sekali bagi orang yang merasa harus dihormati. Dia dalam hatinya mengatakan, enggak ada adab. Kok saya disuruh antri ngambil makanan? Maunya kan ada meja khusus. Itu penyakit. Tidak faham yang mengalimkan dia adalah Allah. Makanya sifat orang alim itu bukan bertambah tinggi dengan kepintarannya, tapi bertambah rendah. Barulah dia faham bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepintarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang bodoh tidak perlu bersedih hati. Karena Allah beri pahala yang banyak dan paling banyak kemaafan kan bagi orang bodoh. Selama dia berusaha tuntut ilmu, berusaha tahu tapi tetap bodoh, banyak kemaafan kepadanya. Bahkan Allah beri
pahala yang melebihi pahala orang yang mudah atau mendapatkan anugerah kepintaran. Contohnya dalam urusan baca Quran, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang Allah beri anugerah pintar baca Quran, suaranya bagus, mudah menghafal, huruf yang keluar cocok, tepat sesuai di tempat makharij al-hurufnya, cepat sekali dia faham, tajwid dia kuasai, dia faham sampai qiraat pun dia tahu, ini qiraat fulan, ini qiraat fulan, pintar sekali dalam urusan Quran. Allah muliakan dia dengan kepintarannya. Kalau dia bertahan tidak sombong, maka dia akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, yang bersih dari maksiat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan keadaan orang yang diberi kekurangan oleh Allah? Nabi sambung, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Sedangkan ada orang yang diberi kekurangan oleh Allah, dia belajar Quran lalu dia baca terbata-bata. Karena susahnya dia baca Quran, diberi berbagai kekurangan oleh Allah. Susah nangkap, tidak paham-paham. Sudah tua tidak tahu mana mat asli, mana mat palsu. Tidak paham. Disuruh baca Quran, orang lain sudah selesai surat Kahfi malam Jumat dalam ukuran setengah jam. Dia baru satu halaman. Susahnya bagi dia. Itu pun salah bertaburan. Huruf-hurufnya pun salah keluar. Lidahnya pendek, walaupun tak bertulang. Apa yang terjadi padanya ketika dia mengalami kesulitan menguasai Quran, tapi dia tetap berjuang mencoba untuk mengalahkan kebodohannya? Nabi mengatakan lahu ajran, dia dapat pahala 2 kali lipat. Pahala belajar dan pahala bersabar di atas kesulitan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dunia tentang percaya kepada takdir. Kelebihan kita itu yang beri Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun merasa bahawa kita ini seakan-akan ketika kita mendapatkan kelebihan, seakan-akan itu hasil usaha kita. Itu kan kalimat kalimat Qarun. Fir'aun pun mengatakan begitu. Kalimat Qarun ketika diberi kekayaan oleh Allah, dia mengatakan akulah yang mengusahakannya. Maka orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, tadi kalau dari sisi kepintaran, Allah yang beri. Kalau dari sisi kekayaan, kita ini jangan sampai menjadi Qarun berikutnya. Jadi kalau ada keluar kalimat, kenapa bapak kaya? Ya udah capek saya kerja, puluhan tahun saya mencoba untuk buka usaha ini, jatuh bangun. Nah, sekarang sudah kaya. Nah, itu hasil usaha saya, kerja keras saya. Ini kalimat-kalimat semisal dengan kalimat Qarun. Seharusnya kekayaannya itu terucap kalimat seperti kalimatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi. Semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu tidak pernah ada yang mengalahkan kekayaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemegahan istana dan kekuasaannya. Karena beliau pernah berdoa kepada Allah untuk minta istana, minta kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada sebelumnya. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dia bisa menundukkan bangsa jin untuk menjadi pasukan-pasukannya. Dia bisa minta kepada pasukannya memindahkan singgasana Ratu Balqis sekejap mata. Jin saja bisa ditundukkan. Enggak ada istana yang lebih hebat daripada istana Sulaiman. Hari ini ada istana-istana yang seperti itu. Bukan menundukkan jin, tapi ditundukkan oleh jin. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan Masya Allah, orang-orang hari ini, ketika tidak sadar bahwa kekayaannya diberi oleh Allah, maka dia jatuh ke dalam kesombongan orang-orang kaya. Nabi SAW itu
bisa kaya, Pak. Nabi kita itu bisa kaya, namun ketika ditawarkan oleh Allah melalui satu malaikat, jadi diutus malaikat kepada Nabi, ini hadis, saya tidak hafal matan lengkapnya. Jadi malaikat datang kepada Nabi, menanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja, ya, seperti Daud, Sulaiman, atau engkau ingin menjadi nabi sekaligus hamba? Jibril yang menemani malaikat ini memberi isyarat kepada Rasulullah untuk memilih menjadi nabi sekaligus hamba. Maka dengan mantap Nabi mengatakan, biarkan aku menjadi nabi sekaligus hamba. Kalau Nabi sempat jawab bahwa beliau menginginkan nabi sekaligus raja, itu nabi kita apa? Itu bisa menguasai alam semesta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Beliau makan bertekuk lututnya ke bawah. Beliau bahkan pernah makan, kata Nabi, la attaqi kama yattaqiul abdu, ya, aku tidak akan menyandarkan diri illa kama yattaqiul abdu, kecuali aku akan makan seperti budak makan. Maka Nabi enggak pernah bersandar kalau makan. Sampai segitunya, karena bersandar itu ya tentu kebiasaan para raja, walaupun enggak ada dosa di situ. Nah ini ya, bagi orang-orang yang diberikan kekayaan, kalau dia tahu bahwa dirinya tidak punya andil apapun dalam urusan itu, maka jangan sombong dengan kekayaan. Pulangkanlah kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam masalah rezeki dalam surah An-Nahl ayat 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah melebihkan satu di antara yang lain dalam urusan rezeki. Jadi kaya miskin itu ditentukan Allah. Dalam ayat yang lain Al-Ankabut ayat 62, Allah menyebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah melapangkan rezeki dari hambanya siapa yang diinginkan, wa yaqdiru lahu, dan Allah juga menyempitkan bagi yang diinginkan. Jadi yang kaya ketentuan Allah, yang miskin ketentuan Allah. Si kaya kalau bersyukur masuk surga dengan pemberian itu, si miskin dengan sabar masuk surga dengan anugerah yang dia dapatkan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada takdir akan membuat kita merasa lemah di hadapan Allah, sehingga tidak muncul sifat sombong apapun kelebihan yang kita dapatkan. Tadi orang pintar merasa bahwa dirinya pintar. Ukuran pintar hari ini dikira orang adalah pintar karena banyaknya, karena hebatnya dalam pelajaran. Kan itu ukuran pintar hari ini, Pak. Jadi dianggap orang pintar kalau nilainya tinggi. Itu pintar. Dia bisa kuasai dengan cepat pintar. Padahal hakikat pintar, Nabi enggak pernah mengatakan orang pintar itu adalah orang yang cepat menguasai sesuatu, matematika, kimia. Jadi orang pintar itu kan hari ini indikasinya pintar otak. Lalu nanti kalau pilih jurusan di SMA, jurusannya MIPA, itu dianggap pintar. Yang IPS dianggap kurang pintar. Yang ambil jurusan bahasa lebih bodoh daripada orang IPS. Begitu anggapan orang. Padahal nanti yang buat rumah sakit orang IPS, yang kerja orang MIPA. Itu anggapan-anggapan pintar hari ini. Padahal Nabi SAW ketika mendefinisikan pintar, beliau dengan lugas mengatakan al-kayyisu, orang yang pintar itu adalah mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Si pintar itu adalah orang yang selalu memuhasabahkan dirinya. Jadi selalu berfikir tentang keadaan dirinya, kekurangan dirinya. Jadi dia sibuk dengan aibnya sehingga lupa dengan aib orang lain. Dia tidak disibukkan dengan keadaan kelebihan yang orang terima. Dia disibukkan dengan apa yang dia belum selesaikan dari tugas Allah. Itu pintar. Jadi muhasabah diri itu orang pintar. Lalu yang kedua indikatornya adalah wa'amila ba'dal lima ba'dal maut.
selalu mempersiapkan kematian. Jadi ciri orang pintar itu dua. Dalam hidup selalu introspeksi diri. Lalu yang kedua, selalu bersiap-siap untuk mati. Itu pintar. Jadi pintarnya orientasinya akhirat. Itu pintar. Kekayaannya dia bawa ke akhirat. Ini pintar. Jadi punya banyak uang, Pak. Buat apapun yang bisa dia lakukan. Dia tolong sana, tolong sini, wakaf sana, wakaf sini. Ketika ditanya untuk apa? Persiapan akhirat. Itu pintar. Jadi bukan pintar yang model-model kutu buku tadi. Itu hanya bahagian kecil. Kalau itu dibuka jembatan itu, seharusnya orang pintar menuju ke arah orang yang lebih bermanfaat. Hari ini yang kami alami sendiri, mahasiswa-mahasiswa yang pintar malah banyak yang tidak salat. Jadi kalau pelajaran Masya Allah, tapi salat pun enggak ada. Apakah itu pintar? Bodoh. Dipanggil namanya kumlot, tapi orangnya baca Quran selama kuliah 4 tahun, 5 tahun atau 4 tahun lah. Enggak pernah satu huruf pun terbaca. Lalu merasa pintar. Dia enggak pernah persiapkan kematian. Tiba-tiba mati. Di mana pintarnya? Mati, bawa ijazah, lalu disiksa dalam kubur. Di mana pintarnya? Sedangkan orang bodoh kebalikannya, orientasinya dunia. Punya kekayaan, pikirnya dunia, cuma dalam kepalanya cuma wisata, rekreasi, habiskan uang pada hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi kalau buat rumah itu enggak habis-habisnya. Enggak mikir ke akhirat, selalu sibuk dengan menghiasi rumah. Di rumah itu macam-macam model. Rak sepatu itu enggak boleh dari plastik, harus dari Jepara. Itu rak sepatu saja. Sepatu-sepatu harus dari Jepara. Di ruang tamu begini, nanti habiskan di ruang tamu saja sudah 200 juta. Belum lagi di ruang yang lain. Itu dinding rumah enggak boleh cat biasa, harus cat yang berminyak. Hidupnya terus asal ada uang ke sana ke sana. Buat ini, buat itu. Disuruh minta sedekah, minta ganti karpet masjid, dia tidak mau kasih. Tapi kalau untuk rumahnya, seluruh peralatannya dia ganti dengan peralatan-peralatan yang hebat. Ini orang bodoh. Enggak ada persiapannya sedikit pun menghadapi kematian. Itulah si bodoh dan si pintar. Jadi apa yang kita fikirkan selama ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Bagi Allah mudah sekali memintarkan seseorang dan mudah sekali membodohkan seseorang. Dulu ada salah seorang sahabat Imam Syafi'i, muridnya, yaitu Imam Rabi' Sulaiman bin Rabi' atau Rabi' bin Sulaiman, lupa saya antara dua nama itu. Itu dalam riwayat disebutkan beliau termasuk murid yang paling susah memahami pelajaran. Sampai Imam Syafi'i menyempatkan waktu untuk mengajari beliau berpuluh kali dibandingkan yang lain. Berpuluh kali dibandingkan yang lain. Selesai semua pelajaran, yang lain sudah bisa, dia belum bisa. Didatangi oleh Imam Syafi'i, diajarkan lagi. Dia butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun untuk menguasai. Yang lain sudah jadi murid-murid yang paling hebat. Tapi karena keuletannya, keteguhannya, ini imam ini, kemudian ternyata dialah yang mensyarah kitab-kitab Syafi'i. Walaupun murid-murid yang lain ada yang mensyarah, dia paling banyak mensyarah kitab-kitab Imam Syafi'i. Berubah jadi pintar. Bagi Allah mengubah itu mudah. Dan itu hak Allah. Cuma Allah melihat juga kita ini ada usaha atau tidak. Lalu di antara bukti bahwa Allah yang memberikan kepintaran, itu kata Nabi setiap 100 tahun sekali Allah akan munculkan orang yang akan menjadi penegak agama, dan tentu dibarengi dengan fasilitas, yaitu kepintaran. Maka dalam riwayat Abu Dawud Al-Hakim dinyatakan sahih oleh banyak ulama hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan begini, innallaha yab'asu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan bagi umat ini setiap 100 tahun sekali, atau di akhir 100 tahun
akan muncul mujaddid yang akan menegakkan agamanya. Jadi memperbaiki lagi agama. Dan fasilitas pertama adalah kepintarannya. Maka ketika diatur orang-orang di setiap abad, ya, itu diatur kepintaran orang di 100 tahun sekali, Pak. Walaupun ada perbedaan antara ulama-ulama itu para ulama banyak yang mengatur di abad kedua. Setelah abad Nabi, abad kedua itu muncul Imam Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Itu manusia pintar, hebat, dia tegakkan agama. Lalu muncul berikutnya Imam Mazhab. Imam Mazhab. Dia enggak mesti satu orang, beberapa orang sekaligus juga bisa. Lalu kemudian muncul lagi murid-murid dari berikutnya. Setiap ujung 100 tahun sekali ada orang menegakkan agama. Hari ini kita kadang-kadang heran, Pak. Pemberian Allah kepada orang enggak sanggup kita lampaui. Ketika Allah berikan kemampuan, ya, pada Dr. Ahmed Deedat menguasai Injil, menguasai ini, menguasai Quran, sampai orang-orang Nasrani kalah bertekuk lutut di hadapannya. Tak ada yang mampu melampauinya. Lalu muncul lagi, naik Zakir, naik. Bahkan semua kitab-kitab Hindu dikuasainya. Tak ada yang mampu melampauinya. Maka oleh kerana itu, sadarilah bahawa kelebihan kita diberi dalam takdir Allah. Bukan kita yang mengusahakannya. Maka bertakwalah kepada Allah di atas kelebihan yang Allah beri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.